kan masih toleran. Kalau itu memang harus pupuk yang banyak, tepat waktu, dan perawatannya sama penyakitnya. Singkatannya hormon pertumbuhan tanaman. Ini kita ambil dari akar bambu. Oh, akar bambu. Akar bambu yang kita perbanyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat WJB Channel dimanapun berada. Semoga kita semua diberi selamatan, berkah, panjang umur, sehat badan dan murah rezeki. Kali ini WJB Channel akan meliput indahnya atau sejuknya pedesaan transmigrasi yang berada di Desa Tanggulrejo, Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Baritokuala, Kalimantan Selatan. Melihat persawahan yang indah dan sejuk dipandang, dan cara untuk penanggulangan hama pada padi dari PUPT Tabunganen dan pengolahan pupuk organik oleh PUPT Tabunganen. Semoga dengan adanya video ini terhibur. Selamat menyaksikan. Paling bagus itu yang kita lokalnya, tapi memang aku perawat kita yang ada bisa. Kalau kita itu kuat dan harus tidak boleh lambat. Bila sudah 7 hari harus lambat sehari. Kalau bisa kan, kalau yang bikin lokalan kita kan yang bikin pizza biasa itu telat 7 hari kan masih toleran. Kalau itu memang harus pupuk yang banyak, tepat waktu, dan perawatannya sama penyakitnya juga ada yang khusus untuk pertama awal daun bakteri. Kalau nanam di sini lah, kalau biar coba aja nih sampai tahu ya. Kendalanya satu, bunganya jangan banyak, dikit aja. Kalau misalkan bisa 25 kilo aja, bilanya biasanya makan 2 kali
sarung aja yang dipakai. yang dipakai untuk mancing sama aja. Itu jangan lagi yang PK Yang PK aja lah. soalnya kelebihan Koreanya itu nanti tawar daun bakteri itu sifat hibridan ada. Jadi tawar daun itu bakteri itu merusak lain. Jadi itu kan kelihatan pertama tuh waktu tahuan tahuan dari daun ya kalau bakteri kalau belas kan kotak-kotak Model kelompoknya. kalau dia dari daun, nah samping apa awar daun Pak. Jadi kita harus pakai bakteri kita dari awal. Jadi macam mereknya Nok Nok, Pop, ada macam. Ini dengan Bapak siapa? Nama saya Fuad Ansari, ulun petugas POPT, pengendali organisme pengganggu tumbuhan. Jadi pengawas hamanya lah, pengawas hama di Kecamatan Tabunganen. Untuk mengatasi hama pertanian atau di sawah ini apa lah? Jadi tahapannya yang pertama itu apalah? Yang paling penting itu benih, Pak. Benih itu kunci. Jadi kita harus tanam benih yang benar-benar tahan penyakit. Yang kita yakini secara turun-temurun ini tahan pada saat sekarang. Nah, bisa saja dia tahun lalu tahan, tahun ini tidak tahan. Jadi kita harus jeli melihat benih lokalan kita, mana yang rentan terserang penyakit, yang mana yang tahan. Contoh, di sini kan ada siam pandak, siam karangduku kurang tahan. Lah, kalonya kurang tahan ya kita ganti bibitnya dengan yang tahan. Nah, jangan kita berkeras hati Untuk nanam itu. kokoh untuk nanam yang sudah kita yakini, misalkan karangduku. Ternyata tahun kemarin kurang bagus, tahun ini harus kita ganti lah supaya rotasi pergiliran paritas itu ada. Soalnya hama ini suka dengan jenis bibit yang itu saja. Misalkan tahun ini dia kena, tahun depan kita tanam lagi, ya nanti kena lagi. Dia akan tetap tinggal di situ, hamanya tidak terputus. Nah, jadi saran kami sebagai petugas, kami menyarankan kepada petani di Kecamatan Tabunganen harus jeli untuk bibit ini. Untuk masalah pupuk itu mempengaruhi nggak, Pak? Pupuk, nah jadi untuk hama penyakit memang terkait juga dengan pupuk. Contoh, bila pupuk itu kekurangan atau kelebihan, pasti akan berdampak ke tanaman dan akan mengundang hama. Jadi yang paling pas itu adalah pupuknya sesuai dosis anjuran. Nah, jangan dikurangi dan jangan dilebihkan, dan waktunya harus tepat. Saatnya tanaman umurnya perlu pupuk, dikasihkan, jangan di mundur. Soalnya bila mundur dari daya tahan tubuhnya akan Berkurang itulah. rendah, jadi Oh. akhirnya mudah terserang penyakit. Nah, gitu Pak, pupuk. Ini. Terima kasih Pak atas informasinya. Mantap. Tabunganen. Untuk dosis pemupukan tanaman padi unggul, Pak. Padi unggul itu dalam 1 hektar, rekomendasinya dari penyuluhan itu 300 kilo untuk 1 musim tanam. Itu terdiri dari 100 kilo urea, 200 kilo NPK itu per hektar. Itu normalnya ya Pak untuk unggul. Nah, nanti kan ada beberapa jenis lagi, misalkan hibrida nanti berbeda lagi. Jadi 300 kilo itu dibagi dalam 2 kali pemupukan. 200 NPK, 100 urea dibagi 2 pemupukan. Jadi satu urea, 2 NPK. Itu pertama. Kemudian yang keduanya dikasihkan lagi. Cuman untuk yang kedua ini ureanya dikurangi. Itu kisarannya Pak, antara sampai 300. Jadi misalkan pian kurangi jadi 1 sak aja tanpa urea, yang pemupukan keduanya itu lebih bagus. NPK aja. Jadi tapi pian perlu
ada asupan selain NPK itu Pak, namanya pupuk mikro. Ada kalsium, ada silika, ada magnesium, itu banyak jenisnya. Ada yang sudah pian di kios-kios itu yang sudah sepaket, sudah ada tercampur mikro lengkap, pupuk mikro lengkap. Nanti pemupukan ketiga waktu gunting itu kasih MKP. Itu kalium tinggi. Jadi untuk buah dan sama tambahan. Itu saja Pak. Jadi kalau bibitnya tergantung bibit. Kalau Inpari, kalau Impara beda lagi Pak. Beda sedikit aja sih. Cuman kalau Inpari itu ureanya dikitin. Soalnya rentan penyakit blas. Penyakit blas Inpari. Kalau Impara juga agak rentan juga. Jadi apalagi musim hujan sekarang Pak. Ini kan Oktober sampai Maret itu musim hujan, curah hujan tinggi, kelembaban. Jadi penyakit jamur itu cepat berkembangnya. Jadi pian selain ureanya dikurangi, sama daya tahan tubuhnya dikuati. Daya tahan tubuh tanaman. Contoh tadi pian berikan kalsium, biar sama fungisida. Fungisida ini ada yang alami, ada yang kimia. Itu jangan lepas kalau musim hujan kayak gini. Soalnya bila pian lengah, penyakit blasnya itu jamurnya akan menyebar cepat. Jadi selain daya tahan tubuhnya, tadi contohnya kita buat PGPR. Nah itu meningkatkan daya tahan tubuhnya. Jadi jamur itu akan berkurang. Sama nanti fungisida, jenis fungisida yang sistemik atau mancozeb yang biasa-biasa aja dulu sementara, yang jenis mancozeb atau jenis difenoconazole ada di pasaran. Itu yang harus pian siagakan musim hujan tuh itu sih, sama nutrisinya tadi pupuk mikro. Mungkin ada ditanyakan lagi sebagai petani di Dataran Tinggi Pak. Gejala penyakit itu seperti apa ya? Penyakit yang sampean jelaskan tadi itu. Gejalanya, ciri-cirinya mungkin kami kan tidak tahu masalahnya. Supaya mengetahui cepat mengatasinya gitu. Ciri-cirinya dari penyakit yang jelaskan tersebut. Jenis penyakit itu tadi. Ciri-cirinya seperti apa itu? Jadi ciri-ciri penyakit ini yang pertama kita harus mengamati Pak. Sering-sering mengamati ke sawah, pian cek di petak 1, petak 2, harus pian cek, lihati kondisi tanamannya. Untuk penyakit blas itu ciri-cirinya ada bercak coklat di daun. Di daun itu bentuknya kalau blas itu ada yang panjang, ada yang ketupat. Jenisnya beda-beda blasnya. Cuman tandanya satu bercak. Tandanya sama, cuman bentuknya aja yang berbeda. Ada yang bentuknya ketupat, ada yang bentuknya panjang, kemudian ada, kalau bakteri beda lagi, dia bercaknya di samping daun. Nah, di pinggir. Bedanya untuk pian mengetahui dia kena bakteri atau jamur, pian potong daunnya di gelas air, celupkan di daunnya itu. Kalau misalkan berlendir, ada lendir keluar dari daun tadi, itu bakteri. Tapi bilanya pian celupkan gak ada keluar lendir, itu jamur blas tadi itu. Nah, itu yang pertama untuk penyakit. Terutama musim hujan ini ya Pak, itu penyakit yang utama. Kemudian untuk hama biasanya muncul setelah pemupukan. Itu biasanya penggerek batang. Jadi penggerek batang ini kita harus lihat di ciri-cirinya malam hari Pak. Bila sudah ada penerbangan serangga, biasanya di laron-laron Pak, sejenis kupu-kupu di rumah, di pelataran rumah kita sudah waspada itu. Di sawah kita lihat telur-telurnya adakah, ini bahaya itu telurnya. Kalau kupu-kupunya ada, langsung aplikasi aja pestisida maupun pestisida biologi ataupun itu yang dipakai itu apa itu? Apa obatnya yang untuk menyemprot itu tadi? Untuk obatnya
insektisida Pak. Insektisidanya harus yang tepat juga Pak. Iya, iya. Nah, jangan sembarang insektisidanya, ada yang kontak, ada yang sistemik. Kalau kita gunakan yang kontak, itu memang langsung mati. Nah, tapi nanti ini akan merangsang telur. Bisa dari wereng atau yang lain, telurnya akan cepat menetas. Jadi banyak, makanya penggunaan insektisida jenis trin itu, dimetrin, sipermetrin, itu dilarang untuk padi. Karena itu bisa membuat ledakan hama. Lebih cepat, Mas. Lebih cepat dia telurnya. Contoh wereng itu telurnya dia akan cepat, malah saat wereng yang sedang telur, bila kita kena insektisida kontak, dia akan merangsang telurnya agar cepat menetas. Nah, jadi kita harus bijak menggunakan insektisida. Jadi kita gunakan yang sistemik aja. Sistemik itu artinya dia bisa mengunci telurnya supaya tidak bantat lah orang tuh, sama mematikan hamanya, biar kupu-kupunya. Itu kupu-kupu yang diwaspadai, tapi kalau sudah dia masuk ke dalam, nah itu bahaya itu nanti jadi kita mengurangi itu. Jadi ada insektisida biologi sama kimia. Kalau di pasaran tidak ada orang jual yang biologi, ya kita gunakan yang kimia. Kalau biologi itu pencegahan. Nah, jadi itu hama penggeret batang sama wereng. Wereng itu wereng coklat sama wereng hijau. Kalau wereng hijau itu yang menyebabkan tungro. Jadi wereng hijaunya nggak masalah, ada wereng hijaunya, cuman dia ada tungronya nggak, membawa virusnya nggak. Nah, jadi kita kendalikan wereng hijaunya supaya tungronya itu tidak menyebar kemana-mana. Kalau tuh si wereng hijaunya loncat-loncat ke sana kemari kan nambah penyebaran virus tungro itu. Jadi kendalikan itu secepat sedini mungkin. Jadi nanti Bapak lapor aja bila ada gejala, gimana nanti obatnya apa, nanti bisa kita rekomendasikan. Dari penyuluhan tahapannya seperti itu Pak. Jadi peringatan dini, pengamatan, kemudian bila ada sudah tanda-tanda, contoh penerbangan, itu harus waspada sudah ya. Jadi kendalikan sedini mungkin, jangan sampai melewati ambang batas ekonomi. Nah, kalau sudah melewati ambang batas, ini kerugian kita akan semakin besar. Kita susah mengendalikannya lah. Oke, kalau sudah meledak itu. Bercara ora. Nih, intungmu pecah ora? Kowe iki. Wes, aku ya. Bisa nih. Enggak sih iki. Wah. Pasing yo. Pasing yo. Wah, sing terasi yo. Anu yo, di banyune anu yo. Rumpan yo. Iki campurannya apa ya Pak? Mau ki ana fiksi, ana terasi, ana dua abang. Ya. Cedak ya. Pupuk. Ini campurannya pupuk ini apa ini, Mas? Ini pupuk agen hayati, namanya PGPR. Jadi singkatannya hormon pertumbuhan tanaman. Ini kita ambil dari akar bambu. Oh, akar bambu. Akar bambu yang kita perbanyak bakteri yang ada di situ dengan media pencampurnya. Ini ada terasi, ada gula, ada peksin, dan ada dedak. Ini sebagai media untuk memperbanyak bakteri baik yang ada di akar bambu.
ada Bacillus sama Pseudomonas. Jadi ini fungsinya bakteri ini untuk menguraikan pupuk yang ada di tanah. Karena pupuk yang di tanah ini kadang apalagi lahan rawa ini terikat oleh unsur besi, aluminium. Nah, itu yang mengikat pupuk atau unsur hara yang ada di tanah. Jadi dengan adanya ini akan melepaskan ikatan tersebut sehingga pupuk mudah terserap. Sehingga akhirnya apa? Pupuk yang kita berikan dari luar itu akan lebih sedikit, sehingga akan mengurangi pemakaian pupuk karena pupuk yang ada di tanah dimaksimalkan penyerapannya. Sama ini untuk memperkuat daya tahan tubuhnya tanaman. Untuk cara penggunaannya gimana ini Mas? Nanti ini kan fermentasi selama 1 minggu, dia di dalam wadah fermentasi. Nanti setelah 1 minggu dia akan jadi, perbanyakannya berhasil. Kemudian pengaplikasiannya di lahan itu dengan dosis 200 sampai 250 ml per tangki 16 liter. Disemprotkan saja ke Disemprotkan ke tanahnya tanaman. gitu. Tanaman. Tanaman dan tanah. Berarti tanah langsung disemprot itu atau Ada tanaman sama tanamannya. sama tanaman. Jadi dia kena tanah untuk menyuburkan tanah, kena tanaman dia memperkuat daya tahan tubuhnya sebagai imun lah. Sebagai imun. Jadi Berarti, namanya pupuk hayati. Itu tadi yang ini akar bambu. Akar bambu. Nah, jadi udah direndam dulu Pak. Ini 2 hari atau 3 hari direndam dulu supaya bakteri yang melengket di akar itu larut ke air yang akan kita perbanyak ke medianya. Oke, terima kasih Mas infonya. Semprotkan. Orang mati. Muat. Harus ada rongganya. Jangan gitu aja. Selawe. Dia aku ngisi mau. Apa ya? Jangan baju dia mau lebih. Masih ada ruangan ya Mas. Banyak lah ya. Setiap hari dibuka tutupnya. Digoyang. Goyang-goyang. Kada tutupnya dibuka yang kasar. Enggak terlalu rapat ya. Kelar nantinya. Indahnya persawahan di Desa Transmigrasi Tanggul Rejo yang berada di Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala, sangatlah luar biasa. Petani dan masyarakatnya yang sangat ramah tamah. Persawahan yang begitu hijau, aliran sungai yang sejuk untuk dipandang. Pantang terus WGB Channel. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dukung terus channel kami WGB Channel. Terima kasih.